Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi. sejahtera buat semuanya. Teman-teman di sini balik lagi ke Talk Show Alumni Baik yang saat ini diprakarsai oleh SMA 28. Alumni, Ikatan Alumni SMA 28. Oke. Eh sekarang nih kita udah ada tamu, salah satu alumni kita juga dari angkatan 2007. Oh, kita langsung aja kasih welcome buat Dr. Adisa Yusuf Rekso Projo. Mana? Hai, penontonnya. Nah, cakep. Apa kabar, Dok? Iya. Baik, baik, Dok, baik. Oke, panggilnya apa nih enaknya? Adisa. Adisa. Mhm. Kayak udah jabu ya kita ya. 10 tahun kayak jabu ya. Oke, Adisa, SMA 28, angkatan 2007. Mhm. Dokter sekarang praktik di Sekarang praktek di RSCM, Bang. RSCM. Mhm. Sekarang setiap hari daily di RSCM. Iya. Gitu. Oke, berarti masuk 2007 ya. Iya. Masuk 2007, kita ulang lagi pertanyaannya. Mhm. Kenapa mau masuk 28? Ini pertanyaan standar sih, tapi kan nggak semua orang yang mau masuk SMA 28 kan. Iya. Dari setiap angkatan, nggak semua orang mau masuk SMA 28. Nah, Mhm. Adisa, kenapa dulu pas SMP kelas 3 pengen masuk 28? Iya, Bang. Jadi zaman dulu kan gua SD SMP tuh di SMA swasta, Bang. SD SMP swasta maksudnya. Ya. Nah itu ya pas SMA itu gua kayak pengen nyari negeri memang ya buat inilah Bang, nyari suasana baru, nyari pengalaman baru gitu ya supaya nggak itu-itu aja, supaya lebih luas lah pergaulan gitu. Karena dulu gua sekolah itu di sekolah Islam, Bang. Sekolahnya di NF. Emang ada? Itu sama nih pertanyaannya kayak dulu memang. Jadi kalau NF itu Gue eh kursus aja di sana, kursus deh. Pak, bimbingan tes ya. ngetopnya bimbel dia Bang ya, Bimbel, ngetopnya. bimbel. Iya, jadi ada Bang. Jadi sekolahnya tuh ada, ya gue termasuk angkatan yang ke-6 di situ. Oh, baru berarti ya. Iya, Berarti relatif dia baru lah. 2001. Iya, Iya. iya, benar. Pas Jadi ya, wajar dong, gue nggak tahu. iya, iya, jadi sekolahnya di Depok, terus ya apa namanya gue yang ke-6 di sana. Jadi karena itu Islam, ya maksudnya kenapa negeri ya supaya nyari suasana baru Bang ya. Karena kan kalau nggak nanti kita kayak ini ya, apa tersempit gitu pemandangannya, pemikirannya gitu. Jadi ya itulah tujuan gue nyari negeri Bang gitu. Punya pengalaman negeri lah ya. Iya, betul. Heeh. Nah, tapi kan di sekitar Depok kan, domisili Depok ya? Iya, kalau tinggal sih sebenarnya di Cinere Bang, rumah orang tua. Iya, ya selatan lah hitungannya ya, Jakarta Selatan. Tapi ya kalau ditanya kenapa 28 ya pada saat itu Bang, seingat gue sih 28 tuh udah termasuk yang topnya lah Bang kalau di Jakarta ini. Udah lumayan unggulan ya. Iya, kayaknya emang udah unggulan kayaknya pada saat itu. Jadi ya udah head to head lah sama topnya Jakarta 8 kan. Jadi ya ya karena lebih deket juga sih Bang. Soalnya kalau 8 itu kan dibilang Jakarta Selatan tapi jauh banget ya. Maksudnya kalau dari Cinere, Jakarta Coret itu jauh banget Bang. Jadi makanya Tadi masih ya udah deket pusat itu sebenarnya. Jadi udah kejauhan lah kalau pikir 8 itu. Jadi ya why not 28 gitu kan jarak top, masih friendly lah ya. kan top juga ya gitu. Itu zaman itu pikiran gue begitu Bang. Dan emang mau masuk IPA? Dari awal masuk 28 tuh emang mau masuk IPA? Oh iya Bang, memang. Kenapa? Ya karena karena emang ya kan gue niat jadi dokter Bang. Jadi memang Kecil, dan jadi dokter. iya. Iya. Jadi kalau niatnya itu memang dari kecil Bang. Jadi memang kalau gue ini sedikit banyak di brainwash lah gitu sama orang tua gue, terutama kakek nenek gue tuh eager banget gitu buat ada cucunya atau anaknya itu yang jadi dokter karena memang angkatan babe gue itu nyak babe gue itu mereka semua itu kan orang tuanya dokter rata-rata. Iya. Berarti angkatan kakek nenek. Iya, kakek nenek itu dokter, tapi angkatan mereka itu skip kakak, adik, om. Jadi om gua itu semua nggak ada yang satupun yang jadi dokter. Jadi kayak ya karena gua cucu tertua juga, jadinya ya gitulah dokter. Ya, cuman zaman itu kan kita nggak ngerti ya bagaimana maksudnya. Ya kalau bisa ya why not gitu maksudnya. Zaman itu sih begitu. Dari situ berarti lanjut masuk ke UI. UI Fakultas Kedokteran dan pastinya ya. Ya, jelas. Karena dulu zaman itu udah SMPTN, SMNPTN. Zaman itu namanya kayaknya udah SPMB deh Bang, kayak zaman itu. SPMB. Ya, SPMB. PMB. Tapi itu sistemnya masih kayak UMPTN gitu ya? Ya masih mirip, kayak ganti nama doang deh itu. Masih mirip. Ngisi lingkaran kecil-kecil gitu Masih. Terus ngerjainnya masih di tempat-tempat. Iya, tempat lain masih masih begitu. Iya. Nah, sebelum kita gali-gali kehidupan SMA lo, kenapa sih lo pengen jadi dokter ortopedi? Iya. Spesialis ortopedi. Iya, bener Bang, spesialisnya ortopedi. Koreksi aja ya. Iya, aman. IPS maksudnya soalnya.
dimaklumin. kan gak itu juga. Iya, kalau ortopedi itu ya memang sedikit banyak itu ada pengaruh dari kakek nenek juga bang, kakek ya terutama ya, karena beliau itu kan memang dokter ortopedi juga sedikit banyak. Kemudian juga ortopedi itu dia masuk ke cabang bedah juga bang. Nah jadi kalau kebetulan kan Surgeon berarti. surgeon, ya. Jadi ya pada saat ngejalanin pendidikan itu kan kita kayak mencari jati diri juga bang, sama lah maksudnya minatnya di mana gitu. Oke. Dan kebetulan setelah di itu ya minat gua ternyata cocok juga ortopedi gitu bang. Bedahnya kan tinggal pilih nanti bedah apa, kan bedah banyak cabangnya juga itu ya bang ya. Nah jadi itulah habis itu ternyata kayaknya ortopedi nih pas nih, dan ternyata happy sih ya sampai sekarang bang. Oke. Iya. Itu Mm-mm. happy lah. Mm-mm. Udah berapa lama jadi surgeon in ortopedik? Oh iya, lulus itu spesialis 2019. Kebayang nggak bang ya? Jadi dari lulus 2007 Perjuangannya luar sampai biasa ya. spesialis. Tapi anak 28 pasti bisa lah, anak 28 pasti bisa lah ya. Apapun di anak 28 pasti bisa lah. Iya, jadi ya segitulah. 2019 berarti kurang lebih 4 tahun lah. Tapi ya, tapi banyak habis gara-gara pandemi nih bang. Oh iya, kepotong pandemi ya. Jadi Iya. sempet online gitu ya. Iya kalau pendidikan alhamdulillah udah beres bang. Tapi maksudnya pandemi itu kan buat pekerjaan itu kan sangat ngaruh ya bang ya. Orang takut ke rumah sakit apalagi gitu. Jadi ya berasa lah kita merintis awal itu kayak, waduh ini ya begini banget ya, sepi segala macam gitu. Alhamdulillah. Ya Lalu ya, udah. itu sudah berlalu. Ya kita lupakan, tapi itu asli pendekin umur banget ya. Tiba-tiba kita udah tua aja gitu rasanya. Keskip Iya, beberapa Bang. tahun ya kan? Iya rasanya udah perasaan Lumayan udah loh, jauh pandemi itu banget. kayak kita kayak sama 3,5 tahun gitu aja kan. Tapi nggak happy bang, beda sama SMA ya. Iya, SMA happy. Happy. Sama kuliah happy mana? Ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Ha-ha. Oke. Soalnya lu kuliahnya nggak ngekos kan? Enggak. Harus cobain kuliah ngekos. Ulang lagi ntar plus S3. Ya udah, sekarang anak 28 tuh kan terkenal baik-baik, pintar-pintar, alim-alim gitu kan, dan lulusannya jadilah nih, gimana jadi orang lah nih. Nah, gue pengen tahu sih, kita pengen tahu sebenarnya semua di sini gimana sih dulu, apakah sealim itukah, sebaik-baik itukah, senerd itukah, segik itukah anak 28 dulu pas menjalani kehidupan SMA-nya? Coba gimana? Dari awal deh gue pengen tahu. Dari ini deh. Mungkin kalau gue lihat ortopedi, mungkin lu hobi olahraga kan. Nah, SMP, SD mungkin orang sosok ikut-ikutan ya. Nah, biasanya SMA nih, orang kita udah mulai pilihan ekskul banyak. Coba tolong diceritain gimana sih? Iya, kalau kita bicara olahraga bang, itu gue emang dari dulu kan teman-teman gue tuh doyannya kan bola dari dulu ya, sama lah hampir setiap kita kan orang Indonesia ya doyan bola ya, standar. Kemudian pas SMA sih gue alhamdulillah masih main bang, lanjut gitu. Kadang kalau kita kayak kelas meeting itu masih ikut-ikutan lah bang, kecil-kecilan gitu. Pas zaman gue namanya Chester bang, ceria tengah semester. Iya, udah lucu ya. Iya. Kalau zaman kita dulu zaman nama si Liga 28 tidak kreatif gitu kan. Liga 28 dan kelas meeting gitu kan. Iya, pas Chester tuh ikut bola. Tapi kalau pas yang kayak ekskulnya itu ikutnya itu taekwondo bang, TKD. Cuman ya kan waktu itu gue belum pernah ada pengalaman bela diri gitu. Jadi ya bener-bener explore lah bang. Pas masuk ke SMA tuh kan ya lingkungan baru apa ya itu gue explore lah gitu. Yang ambil bela diri, ikut bola segala macam, belajar organisasi gitu ya. Zaman itu sih ya karena gue bener-bener gue ngerasa ini gue datang dari suatu lingkungan yang cukup eksklusif gitu bang. Kan NF ya SMP Islam ya, maksudnya yang cukup apa namanya ya cukup tertutup lah gitu dalam tanda kutip, maksudnya lingkungannya karena ya dipisah gitu bang, maksudnya baik laki-laki perempuannya itu dipisah. Boarding school gitu. Iya semi-semi kan, meskipun kita nggak nginep gitu. Dipisah, cowok Cuman di sini, ya cewek di sini. cuman dipisah. Jadi abis itu gue masuk ke SMA negeri yang semuanya isinya campur aduk kan, modelnya segala macam gitu. Terus gimana tuh lihat anak SMA dengan seragam lucu-lucu, depan mata gitu kan? Biasanya laki gitu, atau cewek seger gitu. Meskipun SMA nggak semua seger ya, jarang kan SMA perawatan kan, masih jarang lah, masih gitu 1-2. Itu gimana? Iya benar bang. Betul? Shock, culture shock lumayan. Ya itu cukup inilah bang, maksudnya cukup shocking lah buat gua itu bang, maksudnya pengalaman itu ya, maksudnya ngelihat masuk ke lingkungan yang baru yang campur aduk semuanya ya. Tadi modelnya kan beda-beda, ada yang jilbab alhamdulillah, kalau yang enggak kan gua ngurut dada ya zaman itu. Itu di situ, dilatihnya di situ, ada di situ untuk menundukkan mata gitu kan. Iya. Prakteknya kan itu.
Beda-beda tiap orang. Gitu. Oke, culture shock 9 tahun di sekolah swasta Islam. Sama sih gue juga sih. Cuman ya another story lah. Off the record aja. Oke, 28 itu kalau nggak salah zaman lu itu school bela diri taekwondo aja apa ada yang lain? Seingat gue sih taekwondo doang bang. Kalau nggak salah karate itu kan nggak ada ya kita ya. Jadi memang kalau mau bela diri pasti mereka ngambilnya Langsung taekwondo ya. Pilihannya kan itu. Makanya ya apa? Saya kenal abangan juga dari ekskul taekwondo gitu. Kita pernah ketemu gak sih dulu by the way? Lu pernah Pernah, lihat gua nggak? pas taekwondo pernah. Saya inget, Pernah ya? inget. Wis, Mungkin apa lupa tapi saya inget. Nomor apa partai gue? 2007 itu gue udah balik Jakarta sih. Iya. Udah balik Jakarta. Kuliah kan di perkampungan sana lah. Ada suatu tempat namanya Jatinangor gitu kan. Negeri sih, Iya. cuman rasanya gitu. Zaman itu lagi bang ya. Masih segeran Depok lah pokoknya. Ya tapi beberapa kali taekwondo zaman itu udah ada ekskul itu kayak ada pelantikan gitu-gitu seru-serunya gitu. Lu ngerasain tapi? Iya, udah bang. Ya kalau gue bilang sih yang kayak acara-acara siswanya itu menurut gue sih zaman gue SMA sama zaman gue kuliah itu SMA sih juara sih bang. Maksudnya Betul. ya kalau ini ya pas kuliah kayaknya biasa banget gitu. Pas SMA tuh bener-bener berkesan. Maksudnya ya niat ngadainnya senior-seniornya atau alumninya gitu. Maksudnya kalau yang kuliah kan mungkin karena udah lebih fokus ya maksudnya jadi mereka nggak ada waktu lah asal bikin atau apa gitu. Jadi kalau SMA tuh gue ngerasa niat gitu. Waktu itu kan juga gue ikut-ikut ya rohis ya organisasi yang kayak apa namanya bang OSIS MPK itu gue ikutan juga. Oh, aktif ya, semua ikut ya. Ya kan nyobain ya bang ya. Ikut mabit berarti. Mabit ikutan bang. Masih ada mabit masih ada. Masih ada gitu. Ya itu ya niatnya yang SMA bikin sama yang kuliah bikin itu ya beda bang gitu maksudnya. Jadi ya mungkin beberapa kan abang lihat ya kalau misalkan kayak yang anak OSIS MPK-nya itu LDK-nya itu ya. Iya. Kan itu Iya. dijemur. Siang dijemur, malam diceburin gitu kan, siang jemur. Udah kayak pakaian kotor kan kita kan. Itu brutal banget kalau dipikir-pikir. Gila kayaknya nggak ada lagi fase yang kayak gitu. Maksudnya udah kuliah tuh kayaknya udah lebih santai gitu. Maksudnya nggak ada yang segitu. SMA kayaknya kok brutal banget ya. Kulitnya ospeknya udah santai ya? Zaman Iya. udah santai ya? Udah nggak sekeras itu lah bang. Masih lumayan tapi nggak terlalu. Udah mulai turun Disuruh bikin agar-agar dari pare. Enggak bang. Pas makan yang enak menir dan gitu ya. Tensinya ada turun. Iya. Tapi pengalaman ospek-ospekan gitu ya, maksudnya kaderisasi gitu emang di SMA masih berasa. Iya. Itu jadi memori kan. Iya, Nah, luar yang paling biasa. seru yang mana sih menurut lo? Yang- Kan ada ikut taekwondo ada pelantikan, Iya. OSIS MPK ada LDK, Ada, gitu kan. rohis juga. ada. Apa Bang Ares? Bang Ares soalnya, Bang Ares ya? Ada juga ya. Ada yang sampai itu apa? Yang sampai ke kemarin. puncak itu kan bang? Yang itu mabit. Oh enggak, kalau mabit kan di 28 tuh kita kan. Iya. Mabit di 28. Itu pelantikan kalau nggak salah ya. Ada yang sampai naik ke puncak apa Nah kemana ini gitu, tuh daerah-daerahnya gitu. kalau nonton episode 1 kemarin tuh Bang Ares kedinginan itu kita kan. Kalau gue sih nggak sampai situ bang ya Nah, gue roisnya. juga cuma sama mabit. Gua nyerah bang, gue masih sekitaran Jakarta aja. Nah, Bukan yang pengalaman tempat menarik gitu lah pasti satu-satu udah dari rohis, LDK, Iya. taekwondo segala macam. Oke, kalau yang taekwondo itu kan gue inget yang pas kayak pelantikan itu kita ke pantai ya kalau gue nggak salah bang. Ya itu kayak ya biasa lah zaman itu kan kita paling seru itu kan kalau namanya acara jurit malam itu bang. Oh. Nah itu sih menurut gue berkesan banget tuh juritnya. Jadi ke pos-posnya, kemudian di posnya senior alumninya itu ya ngapain lah mereka dikerja-kerjain zaman itu kan kita Orang-orang itu gue kenal lagi. Semua kenal lagi. Iseng-isengnya mereka sama soalnya. Iya semua seru-seruan aja bang. Jadi ya zaman itu kita nggak ada hard feeling ya sebenarnya. Maksudnya mau dimarahin kayak apa juga gitu ya. Ya Gue bacain orang-orang satu-satu ya. Bayu angkatan 2000, Said angkatan 2000 tuh pasti tuh. Yuri 2001 tuh pasti tuh iseng-isengnya gue tahu tuh. Iya bang. Ya itu kalau iya cuman ya itu bang kita jalanin aja. Cuman ya nggak ada ke zaman sekarang kan kayaknya kalau ngelihat kita sedih juga bang. Maksudnya kayak dikit-dikit bully lah segala macam gitu kan. Kalau pikir-pikir, wah zaman kita dulu kayaknya lebih parah lagi kayaknya. Tapi Kita tuh dibully tapi menikmati gitu ya. Karena kita tahu this is just a process gitu kan. Iya, Kalau orang yang mentally soft gitu kan. Aduh ngapain sih gitu-gitu. It's just proses gitu. Kalau kita look back masih kelihatan lucu, ya memang itu proses buat jadi diri kita sekarang gitu kan. Kita sekarang nggak gampang sensi gitu kan. Nggak gampang sakit hati segala macem. Iya. Gitu. Ya itu ngebentuk banget sih bang, jujur bang. SMA itu menurut gue salah satu fase yang ngebentuk ya gue jadi sekarang lah gitu SMA itu. Untuk di Rofis ada yang berkesan mabit
Rohis, iya mabitnya seru bang. Juritnya seru banget bang. Ada jurit ya? Ada jurit malam pasti ada namanya jurit ya. Iya jurit malam bang. Rohis ada. Kirain OSIS MPK aja. Gue sih ingat dibangunin cuman kita tahajud ya. Saat aja doang bang. Tahajud bareng-bareng gitu Heeh. kan. Nah, yang gue agak amazed sih imamnya nih habis walatul amin pas surat pendek Heeh. dia ngeluarin Al-Quran dong dari kantongnya dia baca. Masya Allah. Gitu, ya ampun. Nah, habis itu Iya. kan salam nih. Hmm. Nah, Bang Ares kena ini kemarin ganti imam. Nah, gue keluar. Kabur. Tidak kuat ya Allah daripada tidak ikhlas. Iya bang. Keluar gitu. Mm-mm. Mencari kesibukan yang lainnya sampai subuh. Berarti sama itu bang Royce Ya, itu juga persis lah bang kalau Royce. Cuman gua nggak sampai yang Royce yang topnya itu kan ada tuh bang yang di daerah apa namanya gue lupa Cikole atau apa namanya itu bang. Pokoknya kalau Bandung cerita-cerita senior itu yang pernah ikut wah itu parah deh. seru Ya banget apa namanya ngebentuk mental banget lah kalau menurut mereka itu zaman itu. Gitu. Kalau Mungkin OSIS SMA belum waktunya untuk mental ya. iya. Masih dibayar orang tua, belum kena cicilan ya kan. Mental apa itu? Iya. Nanti saja. Kalau OSIS MPK-nya yang paling berkesan ya itu bang kan kita tiap apa ya akhir pekan Sabtu itu ya bayangin bang dijemur bang kan Iya. jemur dimarah-marahin itu tiap apa namanya ya Sabtu pagi itu ya gue juga yakin sih maksudnya tuh orang-orang yang masuk Sabtu ekskul tuh juga ngeliatin ini orang ngapain sih dimarah-marahin segala macem gitu. Cuman ya zaman itu kita jalanin aja gitu. Mm-mm. Proses sih, Mm-mm. proses sih ya. Cuman kalau ekskul udah. Ini sekarang kita ngomongin general deh. Yang paling seru selama lo SMA apa? Dari semuanya. Satu. Misalnya yang unik deh. Kalau zaman gue dulu kan ada yang namanya LLD. Oh iya iya Biasa di 2007 Iya, tuh iya. ada nggak? ada masih ada bang masih ada LLD itu masih ada kalau nggak Kegiatan salah Anfaedah itu masih ada. jalannya dari UI sampai 28 kalau nggak salah bang. Oh, kita Heeh. dulu jadi ke UI naik apa? UI-nya aduh gue lupa bang tapi pokoknya dari UI deh itu Dari UI. malam-malam ya Ke UI-nya nggak tahu lupa naik apa. lupa bang. Oh, dulu ya kita dari 28 naik tronton. Naik tronton kita sampai lewat berapa stasiun banyak deh. Ujung-ujung di lapangan di daerah Citayam. Di situ turun tuh jam 11 malam turunin kan. Setengah 12 malam turunin ya udah dikasih peta buta. Udah dikasih peta buta. Gue dulu bawa angkatannya si Danu. Ini 2002. Iya. Gue bawa angkatannya dia dulu. Dikasih peta buta suruh jalan sampai 28. Ini faedahnya apa ini? tapi itu seru sih Tapi bang itu bener seru bener, banget gitu kan. Nyasar gitu kan. Tahu kanan kiri ini jalan panjang lurus gitu nggak kelihatan ujungnya, kanan kiri kuburan men. Wah itu seru banget. Mungkin rutenya masih mirip-mirip sih gue yakin. iya masih iya bang bener dari selatan nyusur itu kan pokoknya lewat desa kampung-kampung nggak jelas gitu lah Iya, kita gitu kan. Dikasih peta nih gambar giting nih kan. Nggak jelas gambarnya. iya seru sih itu Nah seru kalau banget. dari gue sih LLD sih. Kalau buat lo apa? 28 yang serunya. Kalau yang serunya ya gue sih kali ekskulnya secara umum ya bang ya kegiatan-kegiatan itu ya. Kalau disuruh satu ya susah juga ya bang ya karena banyak yang seru sih kalau. Ekskul seru karena alumninya seru. Ya itu benar sih bang. Alumni ekskilnya seru. Mm-mm. 28 anak baik-baik, geek segala macam. Bandel lu kayak gimana sih? Gitu. Kalau kemarin kan bandelnya ya masih bandel anak pinter lah ya. Kalau episode yang kemarin sih nyematin kunci standar lah gitu kan. Iya. Kalau zaman pas gua masuk itu bang, yang gua inget itu senior itu kelas 3 ya. Gua inget bos apa namanya teman-temannya Bang Ares tuh kan di kelar sholat zuhur atau apa gitu depan masjid depan MBR kan. Kerjanya tuh lu sini nyari korban. Nyari korban anak kelas 1 kan. Habis itu digas. Wah itu seru banget bang. Anjir gas nih. Wah ya pikirnya jahiliyah banget ya tapi kok seru banget Tapi seru ya. apalagi kalau kita yang ngegas bang kalau kita ngegas seru banget tapi kalau kita korban sih ya ampun gak enak. Zaman ngegas itu bisa dibilang mungkin yang nggak tahu yang mulai siapa tapi mempopulerkan itu angkatan gue. Oh gitu. Jadi gas itu ada dua macam dulu. Biasa gas standar gitu kan, ada yang modelnya sama tapi lu digesek-gesek di tiang basket. Tarik ke mentok, gesek-gesek di tiang basket. Nah tuh jahiliyahnya angkatan gue kayak gitu tuh. Itu kayak pas gue udah gak ada bang. Nggak ada kan, cuma gas-gas doang kan. Standar. Nah, terus kayak ulang tahun ada nggak pernah ulang tahun sekolah ciplokin gitu masih zaman nggak sih zaman lu? Kayak zaman itu masih deh bang. Cuman kalau gue sih nggak terlalu ngikut lah kalau yang itu gitu. Yang kayak pas zaman gue itu kita ada ini bang kan kita makin Pernah tinggi. pas latihan TKD itu ulang tahun nggak sih?
itu biasa sisanya double-double tuh. Kayak gue selamat sih bang. Selamat ya. Gak pernah ya. Iya. Jadi dulu pernah nih, ya cerita dulu nih. Kan sama-sama satu ekskul. Jadi ulang tahun nih pas TKD gitu kan, diangkat, dipegangin. Lu tau kolam ikan yang Tahu bang. isinya gak jelas itu kan, Iya. dicelup men, dicelup terus dibalik gitu kan, tinggal digoreng aja itu baunya 2 hari gak hilang. Parah banget. Lu Iya. bayangin dong, kostum kita kan putih nih, celana Mm. putih gini kan, gitu kan, dicelup-celup gitu kan, dibalikin gitu. 2 hari gak hilang tuh, nyucinya dimarahin. Parah banget. Terus sih. Mm. Tapi gini, 28 itu selama 3 tahun itu sekarang kita balik ke sekarang, makes you jadi something gak sih? Ngebuat lu jadi orang kayak sekarang gak sih? Berasa gak sih 28 tempatnya? Ya itu bang, kalau gua rasa sih itu banyak ngebentuk bang. Maksudnya baik dari kalau kita bicara guru-gurunya ya itu sih ada beberapa yang cukup berpengaruh lah gitu bang. Kalau buat gua pribadi gitu, kayak misalkan gue inget guru agama itu ada Pak Suhartoyo ya kalau nggak salah bang ya, yang kurus tinggi itu kan. Ya dia kan, ya kan saya dulu Adisa kan bang, panggilannya memang dari dulu udah dari sekolah sampai SMA pun gitu. Terus dia bilang kalau saya bilang sih kamu bagusan dipanggil Yusuf namanya, gitu ya, nama nabi apa segala macam itu kan. Saya ya aja kan zaman itu kan. Cuman terus ya kejadian lah pas masuk kuliah itu ada temen itu yang namanya mirip gitu. Ada dia dipanggil Adis ya. Akhirnya dia yang dipanggil Adis, ya udahlah gua ya Jadi Ucup. ngalah aja lah akhirnya gua jadi Yusuf Ucup, ya udah gitu lah banget ceritanya selama kuliah. Jadi kalau teman-teman SD sampai SMA mungkin kenalnya Adisa, tapi kalau kuliah itu mungkin kenalnya Yusuf, lebih kenal beda gitu maksudnya. Jadi Makanya di LinkedIn Yusufnya ya. iya, jadi kalau secara panggilan itu, terus ya apa namanya tadi ya senior itu kalau buat gue sih berasa banget bang. Maksudnya kalau kita banyak interaksi sama senior gitu ya, itu benar-benar deh itu ya, meskipun ya kita cuma beda 1-2 tahun, kalau alumni kan lumayan jauh ya. Cuma maksudnya tapi itu juga pengalaman mereka atau wisdomnya itu ada lah yang bisa di-share gitu sama mereka gitu. Jadi ya sedikit banyak itu kayak bukan cuma buat pengetahuan kita, tapi ya kayak kalau buat gue itu meluaskan wawasan gue banget gitu bang. Jadi dengan banyak interaksi sama orang-orang itu gitu. Apa? Iya. Jadi dari SMA-nya nih, gue tangkap ya, individu-individu itu emang udah bagus ya, 28 ya. Kalau menurut gue ya bang, bagus. Iya. Faktor pendidikan mereka, faktor pergaulan juga, dari 28 lah. Iya. Udah oke ya. Iya. Nah, Yang yang mungkin tidak bisa didapat di SMA lain ya. lingkungan oke bang. Anak 28 ya bangga itu. Tapi kadang-kadang jadi beban nggak sih? Anak 28 pinter ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Tapi lu ranking nggak sih? Oh ya, dulu gue waktu pas kelas 1 gue ranking bang. Oke. Ya alhamdulillah sih, kalau ranking sih ranking terus sih bang. Cuma maksudnya waktu pas jadi IPA itu kan ya istilahnya kalau IPA kan banyak juara-juara kelas lain ngumpul kan itu bang. Di situlah gue merasa di atas bumi itu pasti ada langit bang. Ya. Gitu jadinya, wah ya ada orang-orang yang ya gue mau kalahin gak bisa gitu istilahnya. Kalau ibaratnya sekelas sama anak ranking 1 semua kan agak sulit ya. Jadi ada orang yang ada ya, maksudnya orang yang lu nggak bisa kalahin tuh ada gitu maksudnya. Ya udah, saat itu gue udah mulai slow lah. Gue lebih kayak ya nikmatin lah SMA kan, kapan lagi gitu maksudnya. Tapi itu sih mungkin 28 ya karena kita based on tiap hari kita udah kompetitif kan gitu. Jadi mental itu lebih terasa banget sih. Pas masuk kuliah juga kayaknya 28 aja bisa gitu kan. Bisa masuk negeri gitu kan. Enggak, to be honest gue tuh bukan anak yang ya ranking sih gitu kan. Cuma dari 46 murid gue di 42, 43, 44 gitu. Karena kenapa? Kelas pintar semua. Gue pernah yang dari SMP bareng juga, ini ranking top 3 semua lah dari SMP, S1-nya, kelas 2-nya kayak gitu. Jadi gue gak ngerasa kalah gitu kan. Bisa dibuktikan dengan kita bisa masuk perguruan tinggi kan. Benar. Segitu suportifnya guru-guru di 28 pada masa kita kan, sampai nggak ada tuh kita maksudnya sampai kecil hati segala macem gitu. Dan mereka pas ngeliat gue masuk negeri kaget sih gitu. Tapi kan gara-gara mereka juga sportifnya tuh sampai ke even hal yang personal pun mereka sportif loh. Mungkin beberapa ada yang ngalamin juga teman-teman di 28 segitu bagusnya guru-guru di 28 sih kalau buat. Ya itu gue thumbs up buat mereka bang. Bener deh. Karena durasi, nah langsung aja nih. Menurut lo nih, kita nih sebagai alumni apa sih bisa kita kasih buat 28? Iya bang, dulu gue inget pas
yang abang-abang kelas 3 angkatannya Bang Aris itu lulus kan beberapa ada yang datang lagi tuh, yang mereka kayak share, gue masuk sini, gue masuk sini gitu. Kalau nggak salah dulu kan angkatan 2005 itu yang cukup prominent itu kan namanya Bang Arpan ya, namanya Bang Arpan namanya. Kenapa? Iya, beliau itu kalau nggak salah zaman itu masuk ITB Perminyakan kalau gue nggak salah Bang. Wah, Mungkin sekarang TGP namanya ya, kan TGP ya. keren sih. Iya, zaman pas dia sharing itu karena dia cukup influensial buat kita ya, angkatan kita itu kayak, zaman itu kayak, wah masuk minyak, masuk minyak tuh kayak top happening banget gitu. Terus ada lagi, Sorry. Masuk teknik perminyakan. Masuk minyak agak gimana gitu kan. Lu kalau misalnya ke gak usah jauh-jauh deh, ke ini juga apa tadi? Ke Visio juga Iya. masuk minyak kan. Masuk teknik perminyakan. Nah, anak teknik nih kita ya, teknik ITB nih. perminyakan gitu. Wah itu selling banget tuh. Terus habis itu ada lagi angkatan 2004 itu dia share, lu masuk mana Bang? Oh gue masuk metal, misalkan metalurgi. Wah zaman itu kayaknya langsung yang mau masuk metal jadi banyak gitu. Makanya kita, wah segitunya ya maksudnya ya. Jadi Ya, maksudnya look up to alumni itu, alumni ya. ya apalagi yang alumni yang dekat gitu maksudnya Bang ya. Itu menurut gua sih akan berpengaruh banget gitu ke ya at least pilihan karir, kemudian ya arahnya mau kemana ini kita kan, maksudnya kan kita kayaknya SMA tuh kan hampir semua orang itu kan fase ini Bang ya, apa cari jati diri lah gitu ya. Jadi ya galau mau kemana, ngobrol-ngobrolnya. Alumni baik ya. Kalau ketemu alumni baik ya. Iya. Cuman kalau ditanya yang udah jauh itu bisa apa, jujur kalau gue belum terlalu kebayang Bang bisa apa. Tapi pasti banyak sih yang bisa kita kerjain Bang buat baik alumni sendiri maupun buat sekolah kita juga bisa. Iya, Tapi bareng-bareng lah. iya bareng-bareng. Kalau apanya kalau gue nggak kebayang sih Bang. Cuma maksudnya kalau dikumpulin potensinya pasti bisa bagus banget. Nah, Mm-mm. lo kan hitungannya kan masih cukup muda lah ya. Iya loh. Ya kan, dewasa muda kan, sukses dewasa muda gitu kan. Nah, kalau dari lo kira-kira kita yang gampang-gampang aja nih, kita mau bikin apa sih gitu ke depannya yang enak gitu. Kalau misalnya kita bikin kan bakal ada alumni apa reuni akbar gitu kan ngobrol, tapi kalau kita dari skop kecil, misalnya kita dari anak-anak taekwondo dulu deh gitu kan. Dan sekarang taekwondo kayak gimana sih gitu kan. Orang artis ekskulnya sekarang gimana sih kayak gitu kan. Soalnya kita kan pasti ada eranya. Ada eranya ekskul di support, ada eranya ekskul di nomor 2 kan gitu. Nah, dari kita nih gitu kan yang paling dekat mungkin apa sih yang bisa kita kasih ke sekolahan gitu kan. Gak mesti materi ya kan, kita bisa waktu, pikiran, tenaga, segala macam. Kira-kira kita ngajak teman-teman di sini yang nonton kita ini, apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan bareng-bareng nih, yang bisa kita kasih give back lah ke teman-teman kita yang masih di SMA sekarang as an alumni. Iya, mungkin kalau ya materi sih menurut gua penting Bang, karena kita zaman SMA itu ya kan berasa Bang ya, maksudnya zaman itu tuh susah banget lah kita kan mau jajan aja hitung-hitungan, mikir-mikir gitu maksudnya. Dulu gua pernah Bang, jadi nyempil dikit ya ceritanya. Kan dulu pas zaman gua tuh ada namanya lanjutannya gas itu kita kayak sok-sok bikin lah namanya AR Bang, adrenaline rush namanya. Itu kalau pikir-pikir bego banget deh Bang. Jadi kita apa Jangan namanya? dipikirin, kalau bego mah jalanin aja. Jalanin aja. Betul maksudnya. Itu jadi orang tuh kita ambil ya, korbannya kita ambil. Terus kan kita lantai 3 Bang ya, lantai 3 atau lantai 2 itu. Jadi dia kita iniin ke tepi depan kelas itu Bang, kan itu Balkon. kan itu genteng ya, genteng kita beginiin dia. Jadi Tapi dipegangin. upside down, pala di bawah, gitu digoncang-goncang gitu, gila deh. Nah zaman itu kan kita udah mulai HP tuh Bang ya, udah ada yang bawa HP lah di kantong gitu kan rata-rata ya. Jackass juga ya lumayan ya. Iya, nah habis itu jadi apa namanya, ada temen gue nih, dia kurus kan, jadi gue kerjain sendiri bisa gitu, kuat lah dia juga. Ya udah pasrah nih, udah kerjain gue. Tiba-tiba gue terbalikin, HP-nya meluncur Bang dari lantai 3. Gue pikir anjir, gue udah kebayang tuh mampus ganti berapa juta ini kan. Zaman itu Bang, maksudnya jadi kalau buat SMA itu untung gue ke bawah, itu dia di tepi kolam itu Bang, nggak nyebur, nggak hancur HP-nya. Gue bersyukur, alhamdulillah. Cuman ya, wah itu casing aja lah ya. untuk nggak mati Bang. Jadi itu shocking. Cuma maksudnya kalau dibilang zaman itu ya materi tuh buat gue matters banget Bang. SMA nggak punya apa-apa, ya kita jajan mikir ya, maksud gue kalau alumni kita mungkin kita ada lebih punya materi gitu Bang ya, kita bisa share itu mungkin kayak the list yang bisa kita share gitu ke sekolah atau adik-adik kita Bang, mungkin materi kalau menurut gue sih. Yang kedua ya mungkin ya kita ikut arahan dari
bos ini bang. Oh iya. Kira-kira apa? Juragan Ika. Iya. Karena kalau pikir-pikir benar bang, kalau kita cuman fokusnya ngadain reuni, kayaknya sih ini ya, maksudnya ya reuni kumpul-kumpul aja, cuman ya apa yang bisa dihasilkan dari itu kan, something yang sustain dan ada dan tangible ya. ya benar bang. Jadi ya itulah itu. Kalau abang nembak gue nggak kebayang bang. Cuma maksudnya kalau bantu insya Allah sih siap lah, bantulah. Tuh teman-teman yang lain juga ya, ingat ya. Karena cuma kita ada di sini kan melalui fase yang sama nih, SMA 28. Ya, give back lah gitu. Gitu. Nggak wajib sih, yang punya hati aja. Kan lebih baik. Jadi yang nggak ada hati ya bang? Enggak gitu. Nggak gitu ya, ada hatinya tapi kayak gitu kan. Siapa sih kita ngejudge gitu. Gimana durasi penonton? Closing. Oke, sip. Ya udah, thank you banget nih Adisa. Mudah-mudahan next kita ketemu di 28 lah, kita ngecek iya bang. junior kita itu lah di school kayak gimana sekarang. Ntar habis ini kita share di grup juga ya. Siap. Oke, thank you banget Dr. Adisa udah datang di sini. Buat teman-teman yang lain dari alumni 28, jangan lupa subscribe, ya kan, like, di share juga. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Rizky Anda Saputra signing out. Thank you Dr. Adisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.